Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait sintesa hasil pembelajaran Agenda 3, yaitu kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Kedudukan dan peran serta pegawai negeri sipil tertuang dalam Agenda 3, materi pelatihan dasar CPNS sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus berorientasi pada pelayanan prima sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa pelayanan untuk kepentingan publik menjadi tanggung jawab pemerintah. Kedudukan dan peran pegawai negeri sipil penting dipahami karena bersifat aplikatif yang diantaranya terdiri dari manajemen aparatur sipil negara, whole of government, dan pelayanan publik. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki dasar beretika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengelolaan atau manajemen ASN pada dasarnya adalah kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek sumber daya manusia dalam organisasi yang terdiri dari manajemen PNS yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, cuti, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Manajemen P3K yang meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, cuti, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Pada manajemen ASN, proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dengan baik, meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak yang diatur dalam UU ASN. Sistem merit merupakan bentuk pengelolaan ASN tentang kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang setiap ASN. Karena ASN terdiri dari dua komponen, yaitu PNS dan P3K, maka sistem merit diterapkan pada kedua jenis komponen tersebut. Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Whole of government menjawab pertanyaan klasik mengenai adanya koordinasi yang sulit terjadi di antara sektor atau kelembagaan, menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama, meningkatkan koordinasi, integrasi, kerjasama, kolaborasi untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Karakteristik yang dapat dirumuskan dalam prinsip-prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup seluruh aktor dari seluruh sektor dalam pemerintah. Adapun praktek whole of government dalam pelayanan publik adalah pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat, penyatuan penyelenggaraan izin dalam satu pintu seperti PTSP atau Samsat, pelayanan jasa seperti pendidikan, kesehatan, perhubungan, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Pelayanan barang seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, dan sebagainya. Pelayanan regulatif melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan pola pelayanan publik, terdapat 5 macam pola pelayanan, yaitu pola pelayanan teknis fungsional, suatu pola pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangan. WOG dapat dilakukan pada pola pelayanan ini
jika mempunyai karakter yang sama atau keterkaitan antar sektor yang satu dengan lainnya. Pola pelayanan satu atap. Pola ini memudahkan masyarakat pengguna izin untuk mengurus permohonan izinnya walaupun belum mengurangi jumlah rantai birokrasi. Pola pelayanan satu pintu. Pola pelayanan secara tunggal oleh satu unit kerja pemerintah. Bentuk POG yang lebih utuh di mana pelayanan publik disatukan dalam satu unit layanan saja, dan rantai izin sudah dipangkas jadi satu unit saja. Pola pelayanan terpusat. Pola ini mirip dengan pelayanan satu atap dan satu pintu. Yang membedakan tergantung pada sejauh mana kewenangan koordinasi yang diberikan kepada koordinator. Pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas pengguna. Dalam hal pelayanan publik, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai aturan dan tata cara yang ditetapkan untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan. Salah satu fungsi dari ASN adalah sebagai pelayan publik yang memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas. Kesadaran sebagai ASN dengan mengubah pola pikir bahwa ASN sebagai pelayan publik untuk memberi kontribusi terhadap upaya perbaikan kualitas layanan, sehingga akan memberikan dampak strategis jangka panjang sebagai upaya untuk mengubah kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. ASN dalam memberikan pelayanan publik perlu memahami berbagai hal yang menjadi fundament pelayanan publik, yaitu pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Pelayanan publik apabila dipahami oleh ASN secara utuh, maka seorang ASN akan dapat menjalankan prinsip-prinsip pelayanan sebagai panduan agar pelayanan publik yang baik dapat diwujudkan, yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Dalam pemberian pelayanan publik, ada etiket, suatu ketentuan tidak tertulis yang mengatur tindak dan gerak ASN dalam melayani pengguna jasa. Dasar etiket yang harus dilakukan oleh pegawai aparatur sipil negara adalah politeness, sikap sopan yang harus diperlihatkan kepada pihak lain dalam suatu komunikasi. Respectful, sikap menghormati dan menghargai pihak lain secara baik dan wajar. Attentive, sikap penuh perhatian. Kooperatif, sikap suka menolong. Tolerance, sikap tenggang rasa. Informality, sikap ramah. Self-control, sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government diharapkan dapat menjadi landasan pegawai negeri sipil dalam menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.